sekolah itu kaitannya dengan pilihan kita sangat berbeda. Izinkan saya bertanya beberapa hal di sini untuk langsung ke pertanyaan pertama yaitu pertanyaan pertama adalah selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi sesuatu yang merupakan dilema etika atau kejutan moral? Di dunia kerja itu pasti ada hal-hal yang kadang-kadang menjadi ketertinggian baik itu yang di dunia pendidikan maupun di hal yang lain, khususnya di SMP kita ini mungkin ada masalah yang hampir umum dialami oleh sekolah yang lain, di antaranya yaitu hal-hal tentang tata tertib atau aturan sekolah yang kadang-kadang menjadi dilema ketika itu berhubungan dengan sifat kemanusiaan. Ya, untuk menganalisis atau mengidentifikasi hal seperti itu, tentu saja kami selaku pimpinan akan mengamati masalah-masalah tersebut kira-kira dilihat dari segi positif negatifnya, kemudian tentu saja hal-hal seperti itu akan dapat meminimalisasi mungkin apabila terjadi kesenjangan seperti itu. Ya. Terima kasih. Jadi dari yang kita paham, contoh yang sudah pernah terjadi di sekolah itu, kemudian bagaimana Anda misalnya pernah menghadapi sama-sama. Ini sebagai contoh misalnya tentang kriteria kelas sekolah yang ideal itu kan tentunya memiliki guru yang ideal juga, dan peraturan juga yang ada di sekolah itu sudah mencanangkan aturan-aturan yang pasti tentang bagaimana anak yang naik kelas, bagaimana anak yang tidak naik kelas, tentu ada aturan-aturan khusus dan aturan-aturan yang ideal. Tentu saja itu bekerjasama dengan wali kelas yang menekan langsung kepada anak. Nah, ketika pada saat akhir tahun kita akan melakukan rapat kenaikan kelas misalnya, itu biasanya sering terjadi ya semacam kayak dilema-dilema itu bagi bapak ibu guru wali kelas khususnya, karena begini, misalnya ada siswa X atau siswa Y yang secara normal sebenarnya dia belum begitu layak naik ke kelas di jenjang berikutnya. Akan tetapi apabila si X atau si Y tadi tidak dinaikkan kelas misalnya, itu ternyata setelah dilihat di latar belakang anak tersebut dan seterusnya serta prediksi ke depan, itu ternyata banyak yang dorong. Misalnya bisa dimungkinkan anak menjadi tokoh, anak mampu, kemudian anak jadi tidak bergairah untuk melanjutkan pendidikan. Ini kan dilema sekali. Sementara dari pemerintah kabupaten sendiri sedang mencanangkan zero drop off. Nah, ketika ada drop off, tentu saja menjadi semacam modal untuk program pemerintah, karena kita memang menginginkan warga sekolah itu bisa sekolah.
Untuk itu hal-hal seperti ini yang kadang-kadang membuat pengambilan keputusan oleh sekolah itu harus bijaksana. Jadi ketika ada sesuatu yang misalnya syaratnya masih kurang sedikit ya, nanti ada toleransi karena mempertimbangkan hal-hal seperti itu yang berhubungan dengan moral seperti itu Pak. Iya. Mohon untuk lebih jelasnya itu ya, sesuai dengan yang Bapak tadi, kira-kira alur atau prosedurnya bagaimana dari awal sampai akhir? Prosedurnya biasanya kami akan berkoordinasi dengan stakeholder dengan yang terkait, utamanya adalah wali kelas, kemudian pakar kurikulum, kemudian juga dengan beberapa guru mata pelajaran yang mengambil. Di situ nanti kita akan melibatkan pihak-pihak tersebut untuk berdiskusi. Dari hasil diskusi itu nanti mungkin kita akan melihat side effect apabila anak dinaikkan menjadi bagaimana, seandainya tidak dinaikkan seperti apa. Sehingga kita akan mengambil keputusan dengan bijaksana dan saya harapkan juga bahwa keputusannya adalah keputusan bersama, bukan keputusan kepala sekolah. Karena ini yang berhak menaikkan atau tidak menaikkan siswa itu adalah rapat. Jadi kepala di sini sifatnya juga menjadi anggota dalam rapat, sehingga saya lebih suka ketika ada hal yang urgent seperti itu, saya melibatkan semua yang terlibat di sini yang ada kepentingan untuk masalah anak. Misalnya dengan dinaikkan ternyata mempunyai sisi yang lebih banyak positifnya, maka kita akan mempertimbangkan hal itu. Kalau tidak dinaikkan ternyata akibatnya akan menjadi anak tidak sekolah dan seterusnya, itu juga menjadi pertimbangan penting, mengingat kita sedang mendorong agar sekolah kita zero drop seperti itu Pak. Jadi dari Bapak yang tadi bisa diambil melalui musyawarah bersama yang bisa mengakomodir segala harapan itu ya, semoga juga meminimalisir resiko itu ya. Nah, kira-kira dalam prosesnya itu apa yang selama ini itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu? Tidak mudah untuk mengambil keputusan yang bersifat dilematis Pak Uji, apalagi saya di sini harus ngomong beberapa guru yang tentu saja memiliki beberapa pendapat yang berbeda. Setiap guru mempunyai hak untuk mengajukan pendapat dan mereka saya yakin mempunyai argumen dan alasan untuk menaikkan atau tidak menaikkan. Makanya kendalanya adalah ketika saya harus mengajak teman-teman untuk berpikir jernih bagaimana seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa setiap yang kita putuskan ini adalah keputusan bersama, sehingga pada situ kita akan bersama, dan bagaimana meyakinkan mereka bahwa keputusan ini adalah keputusan orang dewasa, bukan keputusan karena terpaksa, bukan keputusan karena ini dari kepala sekolah dan seterusnya. Sehingga saya akan berupaya merangkul teman-teman untuk ayolah kita bahas bersama bagaimana agar keputusan yang kita lakukan ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan meminimalisasi risiko yang didapatkan oleh siswa, oleh sekolah maupun yang lain. Iya, zero Jadi dari paparan itu tadi ada tantangan juga. Iya. Masing-masing guru yang punya prediksi sendiri, idealis ya. Kadang-kadang seperti itu. Dan ini dalam proses atau pengambilan keputusan itu apakah punya istilahnya seperti tata kawa atau jadwal tertentu, misalkan kasus A gitu, seperti saat ini kan ada yang instan selesai seperti itu. Kepala sekolah itu sebenarnya selain sebagai manajer juga berfungsi sebagai guru. Oleh karena itu saya memiliki buku khusus namanya buku kasus. Buku kasus itu meliputi kasus warga sekolah secara umum, baik itu guru, kas maupun siswa. Kalau siswa itu nanti saya bersama dengan kita, dengan untuk guru dan kas itu saya memiliki buku kasus tersendiri, di mana setiap kasus akan saya tampung, saya tulis begitu, dan saya akan memiliki kolom tersendiri untuk penyelesaian. Dan penyelesaian ini nanti tentu saja skala prioritas, mana yang harus diselesaikan dengan segera, mana yang bisa ditangguhkan, dan mana yang harus insidental saya pantau setiap saat. Sehingga kepala sekolah di sini ikut bertanggung jawab terhadap setiap permasalahan yang ada di sekolah karena fungsinya sebagai manajer di sekolah. Jadi tetap ada program, kemudian ada evaluasi, ada tidak lanjut berikutnya. Seperti itu. Prioritas dalam
Oh iya ya. Faktor-faktor yang seseorang ya, yang mempermudah adalah saya memiliki teamwork yang solid. Nah, teamwork yang solid ini tidak akan bisa terjadi seperti tim salah kita, karena sebuah teamwork yang solid itu dibangun melalui komunikasi. Maka saya mengandalkan komunikasi dengan siapapun. Komunikasi yang terjalin dengan baik itu akan membuat orang merasa nyaman di ruangnya, orang merasa saya bekerja tidak ditekan, saya bekerja sesuai dengan apa hati nurani dan seterusnya. Maka bagi saya teamwork yang solid ini sangat membantu ketika saya mau mengambil keputusan bersama. Kemudian juga saya suka apabila ada masalah itu solusi itu tidak harus dari kepala sekolah, tapi bisa dari arus bawah. Saya akan menggali teman-teman, ayo dan punya solusi silakan dikembangkan. Apabila solusinya ternyata solutif akan saya pakai. Tapi ketika ternyata kok lebih banyak mundurnya, kita akan diskusikan seperti itu. Jadi kuncinya adalah komunikasi. teamwork yang solid, yang mendorong kreativitas atau kemandirian masing-masing tim itu juga itu ya. Iya. Dan ibu ini tentang yang terakhir nih, dari semua yang telah ibu sampaikan itu ada pembelajaran apa itu yang bisa dipetik pengambilan keputusan, terutama yang terkait sama dilema etika itu, karena benar malam benar itu, katanya menunjukkan itu yang Pelajaran yang sangat banyak sekali, di antaranya kita menjadi penantang bahwa setiap masalah itu kita yakin bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa kita. Setiap masalah pasti ada solusinya. Itu hikmah yang bisa diberi. Dan yang kedua, saya menjadi makin banyak belajar, karena kita akan bisa menjadi baik itu dimulai dari adanya perpaan amin ya, seperti itu. Sehingga kita akan makin kokoh dan makin terbiasa untuk menghadapi masalah-masalah. Beda cerita ketika kita sebagai pimpinan misalnya tinggal duduk manis, semua masalah sudah selesai, tidak ada kemungkinan masalah, yang mungkin tidak ada perkembangan. Tapi justru melalui berbagai masalah yang ada itu akan membuat kita menjadi banyak berpikir, banyak belajar, banyak berkomunikasi dengan orang lain, dan itu akan menjadikan seperti akan lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu Pak Husni. masalah kemudian dilema yang terjadi sebenarnya tantangan untuk mengembangkan potensi yang dilakukan luar biasa sekali itu atas penjelasan masalah itu. Ini saya ucapkan terima kasih Bu. Semoga sukses selalu. Saya akhiri. Wah pamit Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Amin. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Relawana, izinkan kami mengadakan wawancara untuk tugas guru penggerak modul 3.1 mengenai dilema etika atau bujukan moral. Masuk pada pertanyaan pertama ya Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Langsung ya, untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, masuk dilema etika atau masuk bujukan moral, kita harus mengetahui duduk persoalannya. Bila itu ternyata isinya adalah semuanya hal-hal yang baik, nah itu masuk dalam dilema etika. Sedangkan kalau ada yang bertentangan, walaupun kita belum tentu tahu apakah yang benar yang mana, yang tidak benar yang mana, itu masuk dalam bujukan moral. Monggo kalau mau dilanjutkan lagi. Kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini berarti masuk dalam dilema etika Mbak ya. Untuk hal yang seperti ini, maka diperlukan diskusi dengan guru tersebut dan juga dengan guru-guru yang lebih berpengalaman. Ya, jangan senioran, nanti kalau ada junior kasihan nanti gurunya junior. Nanti itu didiskusikan bersama
Dan karena dua-duanya katakanlah benar, karena masuk dalam dilema etika, maka saya selaku kepala sekolah tentunya kedua-duanya harus bisa dilaksanakan, tetapi dengan melihat skala prioritas yang ada yang dibuat oleh sekolah. Karena sekolah biasanya kan sudah membuat. Jadi akhirnya dua-duanya nanti dilaksanakan juga, hanya tidak dalam waktu yang bersamaan. Yang mana yang penting kita dahulukan. Pertanyaan ketiga, Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Untuk saya itu lebih suka mengadakan pertemuan yang sifatnya tidak resmi. Biasanya saya berdiskusi dengan teman-teman, itu tidak dalam forum katakanlah seperti di ruang guru dikumpulkan semua. Saya lebih suka mendekati guru-guru yang sedang duduk-duduk di ruang guru atau di lobi yang kebetulan mereka tidak mengajar, lalu saya sampaikan hal-hal seperti ini, berdiskusi bersama-sama, sehingga situasinya tidak formal tetapi sebenarnya ya formal. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti tadi saya katakan, kita berdiskusi dengan teman-teman, sehingga dengan diskusi itu saya bisa menyimpulkan, mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya, tidak merugikan semuanya. Ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami tersebut? Ini, bila menghadapi seperti ini, terutama pilihan yang dua-duanya sama-sama benar dan harus perlu dilaksanakan, bahkan mungkin mendesak, itu kembali ke awal tadi. Kita buka rencana kerja sekolah, kita cari prioritas, ini masuknya di kegiatan apa. Dari situlah nanti kita bisa melaksanakan kedua-duanya, tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Ya, dengan skala prioritas tadi. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau semacam jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Untuk saya, bila menghadapi hal yang seperti ini, saya memang tidak membuat jadwal penyelesaian. Harus selesai tanggal sekian, hari ini, tidak. Tapi bila dilihat permasalahannya mendesak, ya biasanya akan langsung saya diskusikan dengan teman-teman. Perlu tidak ini dilaksanakan secepatnya, atau mungkin mana dulu yang harus saya laksanakan. Kemudian saya sampaikan pada beliau-beliau yang memiliki permasalahan hal-hal seperti ini. Jadi tetap akhirnya dilaksanakan semua, tidak ada yang pilih kasih atau yang wah karena itu teman saya atau itu guru lama ya saya dahulukan, tidak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang ada itu tidak seseorang tapi berorang-orang, berapa orang. Nah, biasanya saya akan berdiskusi terutama adalah dengan teman-teman guru yang menjadi pengelola sekolah. Dalam hal ini adalah para pembantu kepala sekolah. Ya. Itu pengelola sekolah seperti Wakasek Kurikulum, Wakasek Sarpras, kemudian Wakasek Kesiswaan. Kalau berkaitan dengan laboratorium, ya kita diskusi juga dengan kepala atau yang mengelola laboratorium dan yang seperti itu. Kemudian juga selain itu juga berdiskusi dengan guru-guru yang tadi memiliki masa kerja di sekolah ini sudah lama. Karena kalau seperti saya kan di sini baru seumur jagung. Maka saya juga perlu belajar dari mereka-mereka yang sudah lama bertugas di sini. Pertanyaan terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa ya Pak yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut? Ini memang pengalaman yang sangat penting seperti hal seperti ini.
itu memang dipelajari di buku juga tidak ada. Maka bagi saya sangat penting kerjasama dengan guru-guru, semua guru di satu sekolah. Kalau saya ya di satu sekolah, ya, dengan guru-guru di satu sekolah. Itu tidak pandang bulu apakah itu guru yang lama, guru yang baru, bahkan juga guru tidak tetap. Biasanya saya ajak diskusi dengan, terutama pada waktu-waktu sekolah, di ruang guru, atau ada yang di ruang TU, atau ada yang di hall. Iya. Masuk ke ruang kepala sekolah jarang karena saya lebih sering keluar. Seperti itu. Iya. Terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya dalam menjawab pertanyaan kami. Kami sangat terbantu, luar biasa sekali jawaban Bapak. Sehat selalu ya Pak. Semoga berhasil dan mendapat sertifikat guru penggerak.